Di negara Konoha, istilahnya kan gini sekarang. Di negara Konoha, orang-orang salik kadang merasa dirinya itu sudah melebur dalam jatullah, sehingga merasa dirinya nek kepengen neru Allah ya aku iki. Itu yang saya bingung, Gus. Orang-orang seperti itu kadang, akhirnya pertanyaan saya, kalau Anda itu Allah, coba gerakan awan, pindah gunung Semeru ke utara itu, Allah mengenalkan dirinya ke dunia ini dalam bentuk nur yang ada ini. Tapi itu bukan Allah, bukan sejatinya. Untuk bisa ke sana, Gus, itu Gusti Allah sendiri yang menarik kita untuk bisa bertemu dengan Dia. Jadi bukan kita, tapi Dia yang menemui Dia untuk menerjemahkan ini dan mensinkronisasi antara aku meyakini Allah melihat aku, melihat saya, sangat sulit, Gus. Apakah hukum syariat, sholat dan lain sebagainya itu saya pegang terus? Apakah gitu? Terserah jenengan. Saya tidak menyalahkan bagi jenengan sing prei total, ndak. Saya juga mendukung jenengan iki sing masih tetap ngecoi hukum-hukum syariat. Di negara Konoha iku asline artine napa sih Pak? Kula nggih krungu-krungu Konoha iku negara ndi? Nyuwun sewu, apapun alasannya, dimanapun kita berada, di Konoha, Konohi, Konohu, ya toh, wis napa mawon ya. Tapi jikalau masih tetap hati kita sik terhalang oleh nafsu rupa pengakuan diri, nggih tetep boten saged. Yang hanya bisa mensyafaati hanya satu, Allah Subhanahu, dan Allahnya itu tidak jauh dari jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Kula nderek tanglet saking Dawar, Gus, nomor setunggal. Kula ngimutaken jenengan tanggal 16 pun supi, Gus. Dan griya kula pun siap-siap niki kali jamaah sedanten niki. Bulan 7, Gus. Nggih bulan 7, Gus. Niku, Gus. Nggih, ampun supi, Gus. Kula pesen kali panjenengan. Nomor kali ini, Gus. Nek terus panjenengan niku saged kepanggih Gusti Allah mengfanakan diri. Syarat utama mengfanakan diri. Mboten wonten keakuan diri. Umpami, Gus, niki nderek tanglet mawon kula jembaken gagal paham. Umpami kula mboten ngakoni sebagai makhluk. Lah umpama kula nglakoni maksiat ten ngene germo, ten ngene pundi, ya napa niku, Gus? Nyuwun tulung panjenengan sampaikan. Nomor 3 nih, Gus. Saniki kehidupan dunia, secara syariat kehidupan dunia menawi sampun ditutup mati pejah napa wonten ingkang disiksa, Gus? Umpami tiyang pun fana napa wonten tiyang ingkang disiksa? Umpami disiksa niku ten ngene alam pundi? Matur suwun, Gus, saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpama kula sapa germa. Germa iki singkatane pagere agama, Pak, maksudnya. Tapi hati kula fana. Niku piye menurut kula? Ngeten dulur. Orang yang tidak bisa dihukumi oleh hukum syariat, orang yang tidak tahu dirinya itu siapa. Olehnya tidak tahu karena dia tidak ada.
Dihukumi yo napa? Wong jenengan wis gak ono. Mosok Gusti Allah ajeng dihukumi. Mboten saged to? Miturut pandangan hakikat. Kalau hati sudah kefanaan semua selain Allah, bah iku sapa masjid, bah sapa germo, mboten saged ngukumi. Wis ngeten mawon. Ana wong turu, ada orang tidur. Orang tidur kan mesti tidak tahu dirinya toh. Aku lapo lah wis orang ngerti toh. Mboten ngerti, bisa dihukumi mboten? Mboten saged. Jenengan misale turu kok ya sampean ngeloni bojone wong, haram enggak turu sampean wong nglakon iku? Mboten saged. Cuman pertanyaannya ketika sampean sapa germo, aku ngerti maksudnya sapa germo iku. Jenengan niki betul enggak antara ilmu dan kenyataannya iki sesuai? Jawabannya ada di situ. Tadi secara ilmu sistem, kalau kefanaan makhluk kan bon saged dihukumi. Lah kira-kira jenengan iku betul-betul tidur napa mboten teng mriku? Kalau betul-betul kaya wong turu ngono ya ora apa-apa. Wis sampean ngen dhewe. Sebab disebut orang fana, kehilangan keakuan diri, yaiku wong sing persis kaya wong turu. Artinya keakuan diri wis mboten wonten, yang ada keakuan Allah. Aku sih bingung son ndelok keteranganmu. Ngombe kopi. Wis apa kudu sing didahal, wis nyantai rokokan. Intine antara ilmu dengan praktek harus sesuai. Baru secara hakikat mengatakan ya rapopo. Artinya rapopo, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak merasa melakukan itu bisa dihukumi? Satu. Tapi kalau bicara cara kacamata syariat, apapun alasannya, bah iku alasannya iku fana lah, bah alasannya itu nulung wong sing kejerumus lah. Nek kita sudah dikatakan sobo kunu, syariat ngomong salah. Lah ngoten nggih? Aja maneh ngono Pak, ana kiai ngaji nang nggone kafe. Ya, nang nggone para purul iku wis dikrawiti kok. Kafir. Ngoten kok. Iku syariat. Niku hukum syariat. Berpedoman nopo? Ngene. Wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Bahasane niku sing dilarang mendekat. Kan bahasane wala taqrabu. Lah mendekat toh. Mboten nglakoni. Jangan kau mendekat perkara zina, innahu fahisatan. Artine mendekat ae enggak boleh, apa maneh nglakon. Ibaratnya ngene. Iku geni, aja idek-idek panas awakmu. Apalagi nyemplung, gosong. Saiki tak alih. Aja idek-idek nang embong motor ketobrok. Numpak wae selamat. Nek ngene ya apa ayo. Sampeyan pinggir embong, idek-idek motor liwat. Ya otomatis dah gampang ketobrok. Nek numpak selamat. Pak nyun sewu. Niki lak bantah-bantahan sing ngeten iki. Sing jelas ngeten dulur,
Kalau betul-betul hati sampean kefanaan diri, hukum hakikat tidak bisa menyalahkan. Tapi tetap hukum syariat menyalahkan. Karena hukum syariat itu nyekseni makhluke. Berhubung hati sampean makhluke wis enggak ono, tetap mereka nyekseni makhluke. Nikilah yang kumaksud dalam satu ayat atau mungkin makalah ya, khairihi wasarihi minallah. Apik lan elek tekone iku betul-betul sangka Gusti Allah. Niki kalau tauhid murni. Kalau enggak murni, apik sangka Allah, elek sangka nafsumu sendiri. Selanjutnya, wong mati apa iku ya disiksa. Nek disiksa ning alam napa? Wis ngeten mawon. Sing tak maksud wong mati iku ati sing mati. Ati sing mati iku ati sing peteng. Ati sing peteng iku sebabnya karena di jagate ati dipenuhi oleh isine dunya. Kula takok. Gak wong melarat tok, gak wong sugih, gak wong sing duwe jabatan. Kira-kira ati yang seperti ini wong sugih apakah takut miskin badan? Takut. Orang yang punya jabatan takut hilang enggak jabatannya? Takut. Khawatir. Gelisah, ini sudah siksa. Ini yang kumaksud. Saya tidak mengatakan wong sing mati cara syariat. Hakikate wong mati iku ati sing andha sangka Allah. Hati yang merasa jauh dari Allah, hati yang dipenuhi oleh isine dunya, itu loh hati sing mati. Disiksa iya. Ning dunya niki sampean kali kula bentuknya apa? Gelisah. Khawatir sing apik dagangane, khawatir gak payu. Sing sugih khawatir dadi wong melarat. Sing duwe jabatan wedi kelangan jabatane. Sing duweni kehormatan di mata masyarakat sebab dadi Pak Yai, ngapunten ya, dadi ustad, digungno wong, wedi kehormatane ilang. Makane mosok wani noyo kaya supir kernet sak nggon-nggon. Kernet sopir iku minggir ngadeg nemplek nang gone ban. Wani kiai ngono. Ora wani. Karena mboten bebas. Oleh gak bebas napa? Kebuntel kemuliaan, kebuntel nggih pujaan wau. Loh, gelisah iki siksa wis siksa. Tapi bagi jenengan yang sudah kenal Allah los. Lho nggih, lho tenan lho niku. Wis gak karena menungso, olehnya melakukan hanya karena kepentingan Allah. Cuman mesti diposisikan Allah yang paling benar nantinya. Benar mungguh Allah, mboten harus benar mungguh menungso. Jadi inilah orang bebas, Pak. Orang yang tidak ada ikatan dengan selain Allah. Ikatannya sudah putus dengan selain Allah. Bebas pun. Lha wis gak ana siksa. Apa maneh sakwise mati secara syariat. Mboten enten. Saya quluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Nek Kanjeng Nabi dawuh iku ning hadise iku dilaksanakno diibaratno seperti kalbarki, kaya kilat. Ya wis langsung nanggone rahmati Gusti Allah.
yaitu orang-orang yang hatinya ketika di dunia sudah tidak ada ikatan terhadap selain Allah. Tapi kalau bagi kita yang masih ada ikatan selain Allah, ning dunia wis disiksa. Ngalame nggih ngalam, gini iki ngalame ati panas. Nek umpama dagangane omsete mudhun ning njero dodol lho Pak. Medungkel. Mesuk-mesuk ngerti yo mang gak gelem aku. Ngerti yo. Kecewa. Enak-enak rabi wis di anak loro telu. Janjine biyen waktu nikah sebelum sehidup ya Allah Pak, duwe anak siji nak loro. Kesengsem ambek wong liya. Loro enggak ningati? Lara. Loh, ngono iku wis mesti. Oh, berarti ini sudah masuk siksa. Iya. Tapi bukan berarti siksa itu membawa jenengan iki mudorot, iso uga siksa iku dadi nikmat, dadi kesadaran sampean untuk lebih baik lagi ke depan mendekat kepada Allah. Bisa jadi ngoten. Makanya yang lagi viral niki dikeplekno kehormatan yang Gusti Allah, nah, bisa jadi ndadekno atine dhek sadar sing asale iku mang ikatane ati nanggone para santri, para makhluk, sekarang enggak wis ikatane nanggone Gusti Allah. Iso uga ngono. Iku rencanane Allah. Makanya kita enggak boleh memandang orang itu ketika jatuh itu satu sisi saja. Yes, kita doakan satu sisi ini muga-muga ndadekno sadar. Sebab saalim alime kita itu tentang ilmu apapun sik luwih alim iblis, Pak. Estu. Lho jenengan durung ngalim, iblis iku wis ngalim. Wong Abul Jan itu julukannya apa? Sayyidul Malaikah. Gustine penasehate piro-piro malaikat. Lho wis ngalim. Jarine iblis ngene, jari nafsu. Nek sampean muncul rasa alim, aku wis tau. Wis tau ngalim. Makane musuhe nek umpama nafsu iku sing digodha iku ngalim, nafsune luwih alim. Awak dhewe separuh-separuh. Mati enggak, urip enggak. Ya nafsu dia, yes ukur-ukur ngono kuwi. Jadi Bapak nek cara tanya tentang alam secara hakikat yo ngalami ati niki. Nek sak bakdane mati secara syariat iku ngalami disebut alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Alam barzah iku peteng dedet, Pak. Peteng dedet bagi sapa? Bagi mereka yang ketika saat di dunia itu masih ada ikatan dengan selain Allah. Jadi maknanya barzah niku ada dinding, Pak. Dinding yang tebal yang menutupi si roh iki nggak bisa keluar ke dunya, ya ora iso ke akhirat. Wong namanya mripate wuta, goleki bolongan ya ora iso. Mboten saged. Wong mripat misalnya secara logika ya. Mripat dohir awak dhewe iki wuta misale. Goleki lawange musala ya ora iso. Gak ketemu. Nabrak tembok sing iya. Tapi nek mripat sampean iki mboten wuta, jelas tahu oh iku lawang, oh iku tembok. Mesti tahu, gak mungkin jenengan nabrak tembok, mesti lewat dalan sing ben. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim. Wong sing sejatine roh siratal mustaqim, dalan sing jejeg mesti ngibadah iku nyawiji, sok nyawiji menyang Gusti iku mesti pun, karena matanya sudah tidak buta lagi. Jari Bang Haji,
yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, bukan mata niki. Wis luwih jeru sama takok Bang Haji. Nggih. Nggih, monggo tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, di luar tema nggak apa-apa ya? Hukum tahlilan itu bagaimana untuk hakikat, Gus? Menurut hakikat. Soalnya gini, lihat di medsos itu ada yang ngomong bid'ah, ada yang ngomong haram, dan melebihi dosa zina. Itu kan kita sebagai masyarakat nggak enak sekali itu loh, Gus. Leres. Nomor 2, hukum orang yang mewarnai rambut atau nyemir itu bagaimana? Haram atau makruh? Kalau menurut Profesor Dr. Zuhro, dia ngomongnya itu makruh. Dan menurut Dr. Zainud Arifin siapa itu ngomongnya itu juga makruh. Tapi kalau berupa sampo herbal ya, ini katanya itu haram. Makanya kita kan bingung itu. Soalnya kan apa? Usia kita ini kan rata-rata di atas 50 gitu loh. Betul, betul. Jadi kita yang itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hukum tahlil atau nyemir rambut, jikalau kita tarik nggone hukum syariat mesti ulama khilaf. Khilaf iku apa? Beda benda. Akhirnya kita itu sebagai pengikut bingung. Estu bingung. Miturut ulama niki makruh. Miturut ulama ini jawas dengan alasan berbagai macam. Miturut ulama ini haram berbagai macam dasar. Termasuk tahlil. Alasannya mek ngeten tok. Zaman Rasulullah enggak pernah dikatakan haram. Wis macam-macam nggih, macam-macam. Kula gak pusing. Aku enggak melok hukum-hukum pendapat wong. Pendapat Gusti Allah lho. Pendapat Gusti Allah iku ya apa? Kudrat iradah pun wonten mriku. Gambarane napa? Ngeten. Ya, aku ya gak boleh lah maksa sampean. Melok aku. Oh gak. Sak kersa jenengan. Sehingga saya tidak berani dan tidak mau untuk menghukumi tahlil itu haram, bid'ah, al bid'atu dolalah, ad dolalu finnar. Tidak, saya tidak ikut istilah pendapat yang seperti itu. Saya juga tidak ikut pendapat yang memperbolehkan bid'ah hasanah itu gak apa-apa. Nah, NU, gitu ya. Oke, nyemir rambut yang unu. Ono yang mengatakan makruh, bahkan haram kalau warnanya hitam. Lah nek tak warna nyun sewu ijo lah kaya manuk tengkek. Mboten napa-napa selain hitam, misalnya dengan dasar ngene. Saiki kula nderek Allah mawon. Nek Allah ngeten. Ngapunten ya, tauhid berarti hakikat. Hatimu ada keinginan enggak untuk berangkat tahlil? Ada, oke. Kalau ada, jangan pernah kau akui itu keinginanmu. Nyon sewu, dasar kula pundi? Sifat iradah keinginan itu adalah sifat wajib Allah yang disebut sifat ma'ani. Ada 7 toh ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kalau itu milik Allah, disebut wong dolim itu nek ngerampas. Lah sifat kita sebagai makhluk berlawanan dengan sifatnya Allah. Kalau kudrat, iradat, kudrat kekuatan, iradah itu kehendak, keinginan, itu sifat wajib Allah. Kalau saya rampas, maka saya terbuku orang yang dolim miturut pandangan ilmu tauhid.
Sing mesti kebanyakan. Bapak Ibu hadirin, kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan. Yang mentakdirkan adalah Allah. Lah ngeten nggih. Rencana tekon di bos, sing direncane Gusti Allah, sing nguasai ya Gusti Allah. Tauhide bicara ngoten. Saya katakan tidak apa-apa. Jenengan berangkat tahlil atau nyemir rambut, mohon maaf, walaupun yang diharamkan sebagian besar ulama hitam, nggak oleh. Misalnya gitu, kalau hati sampai ada keinginan dan keinginan itu sampai tetap no keinginanku nih Allah, miturut kacamata hukum hakikat Allah niku bersifat jaiz, wenang iku apa? Aku ngene yo karepku, aku gak ngene yo karep. In arada syai'an ayyakula lahukun fayakun. Wis gak kena iku diatur. Dasar wong mesti dilokno ngoten. Ya Allah. Kalau betul-betul ya, jadi persyaratannya ati sampen itu tidak boleh mengakui, terlepas berangkat tahlil atau enggak tahlilan, terlepas nyemir apa enggak. Beda loh Pak, nek di situ ada kepentingan nafsu, ada kepentingan nafsu, mesti ngakoni. Aku sing duweni keinginan berangkat tahlil, aku sing duwe keinginan untuk nyemir. Napa ujug-ujunge ben aku ketok nom, ben diwasi wong rati klemis, lah ngoten lho, dan lain sebagainya. Hati-hati wis. Tapi jikalau itu betul-betul murni kehendak Allah, menungsoni inggih mboten saged Pak duweni keinginan ben tambah klemis, ben tambah enom, mboten wonten. Sing duwe kabeh iku karep ya Gusti. Lah nek ngeten iki ora apa-apa, miturut kacamata hukum hakikat. Jenengan pilih pundi nek cara kula wis nggih ngeten mawon. Cara syariatin di sing sanjake ulama yang mengatakan boleh nyemir, nyemir. Ngoten mawon. Gak apa-apa son nek gak selain hitam ya sembarang. Ya gak apa-apa kaya manuk tengkek, gak apa-apa. Bila mana hitam itu secara syar'i ada ulama yang memperbolehkan dengan persyaratan bla bla bla, mengapa tidak? Masalahnya kadang-kadang Pak, contohnya kula yuga kula niki songo, sing cilik-cilik niku nyun sewu ya, nek ketok jenggot kula putih, kula niki diceluk niku nenek kakek hoho. Nek kula keloni turu gak gelem, tapi nek diresiki kabeh seneng. Loh, kita membaca situasi. Terus bagaimana ada keinginan untuk dirapikan, paling tidak disemir, terus ning dodo iki krentek ono apa gak? Kalau ada, ya lepasen. Nek cara kula gak repot-repot. Budal tahlil yang ngunu ana undangan saking tangga. Ati dikrentekne apa ora? Nek ora ya ora usah budal. Nek dikrenteke ya budal loh. Tapi tetap krentek keinginan pertama harus kita kembalikan pada Allah. Urusan tengah dalan kejelungup urusan Gusti Allah, ngoten mawon pun. Nggih, matur suwun. Nggih Ibu mungkin ada? Ganti Ibu. Wah, ini kok Ibu ada. Tolong mic-nya dikasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus atas waktunya. Tadi
pertama saya bersyukur sekali pada Gusti Allah yang telah mengarahkan saya bisa mengikuti kajian ini. Yang dulu pernah ada pertanyaan waktu saya masih ibtidak, kan guru-guru itu sering mengatakan bahwa surga itu nanti khusus untuk bagi dzurriyyah Nabi, untuk keturunan alim ulama. Dan saya waktu itu masih kecil merasa saya ini anak orang biasa, berarti saya tidak bisa ke surga. Itu pertanyaan saya dulu waktu kecil. Dan alhamdulillah terjawab di kajian-kajian yang Gus sampaikan. Ini Gus, terkait dengan yang jenengan sampaikan tadi, tolong nanti kalau simpulan saya ada masih kurang tepat mohon diluruskan. Untuk menjadikan hati kita terang, yaitu dengan cara zikir, ini tadi dilakukan dengan zikir sirul asror. Dan yang selanjutnya adalah taubat. Taubat yang saya simpulkan tadi adalah tidak lagi melihat makhluk itu wujud. Selanjutnya dengan penyucian diri, dan penyucian diri ini dengan cara kholwat. Yang saya tanyakan di sini taubatnya Gus, jika seandainya kita terbersih dalam hati setiap ada tindakan atau apapun kita masih menganggap diri kita ini yang wujud. Nah, cara bertaubatnya, taubat dengan cara bertaubatnya ini yang saya tanyakan bagaimana. Kalau kan dengan cara syariat itu kita misalkan istighfar yang banyak gitu nggih Gus nggih. Pernah mendengar ada mandi taubat ngoten. Dan yang kedua Gus, apakah jika si salik ini yang sedang suluk atau yang sudah suluk itu menjadikan lebih peka terhadap hal-hal gaib. Jadi mungkin di suatu tempat bisa merasakan apa atau bahkan bisa melihat sesuatu yang gaib ngoten. Ngoten Gus, mawon matur suwun sangat atas jawabannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di saat kita waktu kecil guru-guru kita membahas surga dan neraka. Ya sudah, memang kapasitas pada saat itu kita bicara jannah dan nar, kapasitas di syariat yes gitu-gitu wae. Walaupun di tengah-tengah ibtidak sanawi aliyah tetep surga ya tebusane kuwi, neraka akibate sebab kuwi. Ibarate wong salat san ibtidak ya ngono padha, sanawiyah ya ngono padha, aliyah ya ngono padha. Pun enggak usah kita urai. Kita sesuaikan dengan pertanyaan tentang masalah tobat secara hakikat pun betul Bu. Apa meninggalkannya yakfur bitauhid, meninggalkannya hati terhadap selain Allah, termasuk diri kita wujud yang asalnya merasa wujud, sebab diwujudkan yang wujud. Akhirnya hati tidak merasa kita makhluk itu punya sifat wujud. Justru makhluk itu membawa wajibnya sifat adam utawa atau tidak wujud. Terkadang ilmu wis paham, wis praktek, ya sudah pernah merasa meyakini kita makhluk ini tidak wujud. Kadang-kadang suatu saat sih muncul lagi lah, ngoten nggih. Apakah itu tobatnya itu enggak sah? Apakah jenengan iki mau berbuat salah? Wala bagin wala aldin innallaha ghafurur rahim. Jenengan asli nih lho ya.
Kalau sudah tahu baik secara ilmu lebih-lebih praktek bahwasannya jenengan iku sudah tidak mengakui kita itu makhluk wujud, sehingga suatu saat terjadi kejelungup asli jenengan gak kepingin, dalam hati gak ingin ngaku iku aslinya bukan kepingin, karena dorongan nafsu dalam hati sampean kali kulo sudah dikasih Allah tahu antara yang hak dengan yang batil, dan juga sudah merasakan nggak mungkin. Tapi Gusti Allah bicara lain, kamu tak jelungupno ngoten loh. Akhirnya sadar, lah iya aku kejelungup, akhirnya kula ngaku mang sapa sing jelungup. Kesadaran sampean seperti itulah tidak dikatakan melanggar hukum, karena kesadaran sampean itu sing dimaksud eling ya kuwi, lali sejatine eling ya kuwi. Iya, aku lali aku eling sapa yawan. Loh, wis hati menyadari hal itu, maka itulah yang disebut lali tapi eling, eling sejatine eling. Sebab ini gak mungkin Bu hati sampai nu kembali seperti semula, gak mungkin. Justru yang ada dalam hati sampean semakin lama biar semakin tambah baik kepada Allah. Aslih hablaka habla qablika habla qalbika ma'allahi ta'ala. Bagusono hubungan hatimu terhadap Allah. Lah ini hanya bisa dilakukan, karakter ini bagi orang-orang yang sudah tertancap kepatri, artinya nur tauhid dan pengamalannya. Selain daripada itu boten saged. Karena inilah yang dimaksud mayyasya, hamba yang ku kehendaki ya ini. Pun satu. Nomor dua, salik ketika dia sesering mungkin solo, apakah itu kepekaan tentang ghaib makhluk itu terjadi? Pun Pak, kebanyakan ngoten. Tapi hati-hati, sebab tujuannya salik itu tidak melihat dan menyaksikan ghaib makhluk mboten, tapi tujuannya adalah ghaibnya Allah, supaya Allah tidak ghaib lagi. Tapi kadang-kadang loh ya, si salik itu diseret Allah, diperlihatkan ghaib makhluk. Makanya cenderung kebanyakan, saya katakan kebanyakan, enggak sekarang, besok enggak, besoknya besok. Tapi yang jelas terkadang juga dipertontonkan Allah tentang ghaib makhluk. Lah disinilah Syekh Ibnu Athaillah dawuh, yang kuwi diperlihatkan, ditontonkan tentang ghaib makhluk, jangan kau lepas tali wasilahmu datang Allah, supaya bisa memandang, menyaksikan siapa di balik makhluk. Pekaten Bu. Nggih, Ibu tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau bertanya bahwa untuk mencapai pada ma'rifat itu sangat sulit sekaligus. Banyak cobaan yang harus kita alami. Kadang kita berpikir ruru plus hilang gitu karena kesibukan dunia, dan kita tiap hari sibuk dengan pekerjaan untuk menafkahi anak istri.
untuk bisa berzikir langgeng sulit Gus. Belum lagi jasad ini, tubuh ini, pikiran ini dipengaruhi oleh nafsu dan akal. Dan kita berada pada posisi hidup di dunia yang mana kepentingan untuk bisa bertahan hidup membuat kita lupa sebenarnya kita ini, tujuan kita ini kemana. Jadi kalau dibicarakan memang gampang Gus, klik langsung marifat. Jadi untuk bisa ke sana Gus, itu Gusti Allah sendiri yang menarik kita untuk bisa bertemu dengan Dia. Jadi bukan kita, tapi Dia yang menemui Dia. Ini yang kadang saya sulit Gus untuk menerjemahkan ini dan mensinkronisasi antara aku meyakini Allah melihat aku, melihat saya, sangat sulit Gus. Sampai hari ini kalaupun bisa itu kadang gailing Gus. Jadi ketika saya jalan dikir roro wis jebus tutup enggon, itu yang pertama. Kepencet. Yang kedua Gus, di negara Konoha, istilahnya kan gini sekarang, di negara Konoha orang-orang salik kadang merasa dirinya itu sudah melebur dalam jatullah, sehingga merasa dirinya nek kepengen neru Allah ya aku iki. Itu yang saya bingung Gus. Orang-orang seperti itu kadang akhirnya pertanyaan saya, kalau Anda itu Allah, coba gerakan awan, pindah gunung Semeru ke utara. Padahal Gusti Allah mengenalkan dirinya. Pernah saya mendengar waktu pertama kali ke sini sekitar Desember tahun kemarin itu, Allah mengenalkan dirinya ke dunia ini dalam bentuk nur yang ada ini. Tapi itu bukan Allah, bukan sejatinya, cuman hanya nur. Nah ini terus kadang di Konoha ada orang karena sudah sampai tidak sholat Gus, malas. Ya mungkin termasuk saya Gus, tapi saya tidak sampai. Durung tafakur lho, amale wis akeh, lapo sembayang. Diurupno ambek amal wis susuk dibanding gitu kadang. Itu mohon petunjuk Gus untuk ini. Terima kasih. Sulitnya kita dikatakan untuk bisa bertemu Allah itu karena kehalangan kepentingan nafsu. Saya ulang, sulitnya kita untuk mencapai makrifat itu alasannya cuma satu, karena ada penghalang. Penghalangan yang kami maksud ada kepentingan nafsu. Tapi si salik proses awal mesti ada kepentingan nafsu. Lama-lama dipahamkan Allah ini kepentingan nafsu, ini bukan. Secara umum kita itu susah ngerekso dikir sirul asro sampai puncak ya, karena satu sisi kita itu dituntut
melakukan dan mendapatkan satu kebutuhan jasmani terhadap keluarga. Wis, kalau itu alasan kita sehingga kita sering kecolongan, pun kalau wonten solusi. Tapi duka niki jenengan purun apa mboten? Cuman niki solusi. Ngeten, Pak. Dari persyaratan bisanya si salik bertemu Allah harus tarku kullama siwallah fi dzahiri wal batini. Artinya apa? Ini yang dilakukan oleh para wali zaman dulu. Secara dohir lan batin, anak bojo kerjaan kita tinggalkan. Wis ngeten mawon. Saiki nderek cara waktu iku ngiblat sapa? Wis munajatnya Nabi Musa 40 dina. Sampai nang gunung Turisina, sampai nang gunung iku gak dijamah wong, gak usah pitakon mangan apa, ora. Apa tah kula nggomi 3 dus, wis mbuh, pokoknya tinggal nopun semuanya. Yang tadinya itu dalam hati kita mempunyai kesimpulan gara-gara terpengaruh oleh urusan dunia. Coba kita tinggalkan. Apakah saya harus di gunung? Pak, gunung iku isaroh kinaya. Gunung itu panggonan sing sepi. Turisina dimaksud bilwadil muqaddasit tua, tempat yang Allah sucikan. Dikatakan tempat yang disucikan, tempat pertemuan jenengan kali kula datang Allah. Bisa saya katakan Gunung Turisina jenengan gak keluar-keluar dari jero kamar. Pun dicobi mawon. Jenengan gecoki rapet 24 jam niki dzikir sirul asrar di dalam kamar sendiri tanpa ada yang menemani. Garwa anak gak oleh mlebu. Penggawean kita tinggal semuanya. Coba jenengan terus setiap napas berzikir sir dan sirul asrar, dicoba. Engko dadine piye? Nanti jadinya bagaimana? Apakah hukum syariat, sholat dan lain sebagainya itu saya pegang terus? Apakah gitu? Terserah jenengan. Terserah. Saya tidak menyalahkan bagi jenengan sing prei total. Ndak. Saya juga mendukung jenengan iki sing masih tetap ngecoi hukum-hukum syariat. Cobi, sebab ngenten alasan kula. Salat secara syariat itu kan ya satu lahan atau jalan toh Pak, atau fasilitas toh. Napas kan gak berhenti di situ, kan bisa. Napas itu sambil berzikir. Wes solusinya ada di situ. Salah satu di antara solusi kok yo kita susah untuk mencapai makrifat dikarenakan kita kesibukan dengan urusan dunia. Coba kita tinggalkan secara fisik juga secara batin. Tapi satu hal yang harus kita ketahui apa? Gini, walaupun kita mencari tempat sepi, Pak, yang alasannya itu karena
kita sering terpengaruh dari kesibukan dunia. Apabila hati kita masih merasa kita yang berzikir mboten saged, masih 30 tahun nggih mboten saged. Dasar saya kukatakan di sini sebuah makalah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, bila mana si salik olehnya bidayahnya gak bener, suluknya gak bener, mongko nihayahnya juga tidak akan betul. Artinya jikalau bidayah suluknya betul, mesti nihayahnya betul. Maksudnya apa? Bidayah yang betul awal iki sampai sudah tidak mengakui dalam hati keakuan kita sebagai makhluk yang khalwat, yang dzikir dan lain sebagainya. Itu bidayah yang benar. Otomatis nihayahnya benar, artinya bisa mencapai makrifat pun niku kuncinya. Terus yang nomor 2 di negara Konoha. Iku asli ini artinya nopo sih Pak? Kalau nggih krungu Konoha iku negara ndi? Oh ngoten nggih. Oh, kula baru paham iki. Pun nyun sewu, apapun alasannya, dimanapun kita berada, di Konoha, Konohi, Konohu, ya toh, wis napa mawon ya. Tapi jikalau masih tetap hati kita sik terhalang oleh nafsu rupa pengakuan diri, nggih tetep boten saged, tidak bisa. Berarti napa kesimpulannya? Ngeten. Berarti sejauh mana hati kita melepaskan keakuan diri, hanya itu. Nggih, matur suwun Pak. Nggih, tasih wonten monggo.